ke bab 11 yaitu peluang. Apa sih peluang? Teori peluang ini pertama kali dimunculkan oleh Blaise Pascal dan Pierre de Fermat. Nggak tahu deh gimana ngomongnya. Nah, peluang ini biasanya sering dikenal dengan probabilitas, yaitu kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu kejadian. Jadi si peluangan ini dia ini belum tentu terjadi sebenarnya. Nah, kita ngitung kemungkinan itu yang belum tentu terjadi itu berapa sih peluangnya gitu. Sebelum masuk ke peluangnya, kita masuk dulu nih ke teori-teori sebelum kita masuk ke nilai peluangnya. Nah, pertama di peluang ini ada yang namanya ruang sampel dan titik sampel. Apa sih ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Nah, misalnya satu buah dadu kita lempar. Apa sih ruang sampel dari sebuah dadu? Ruang sampel ini wajib dia simbolnya S. Ruang sampel dari sebuah dadu wajib simbolnya S. Nah, sebuah dadu ini ruang sampelnya, dadu itu yang kalian tahu itu ada di situ titik-titiknya ya. Ada 1 sampai 6. Nah, ini disebut sebagai ruang sampel. Lalu sebuah koin, kalian juga tahu apa itu koin? Koin itu kayak gimana? Nah, koin itu di situ ada dua sisi, ada dua sisi. Nah, sisi yang pertama ada angka, sisi yang kedua ada gambar. Maka ruang sampel dari sebuah koin adalah sisi dan gambar, atau bisa juga disebut angka dan gambar. Ini sih sampelnya. Nah, himpunan bagian dari ruang sampel, himpunan bagian nih. Jadi nanti si sampel-sampel ini memiliki bagian lagi yang memiliki sifat tertentu. Dia memiliki sifat tertentu kalau himpunan bagian. Merupakan bagian dari kejadian pada percobaan tersebut. Misalnya, tadi kita dapat ruang sampel itu dari sebuah dadu 1 sampai 6. Karena dadu itu punya 6 sisi, di situ ada titik-titiknya 1 sampai 6. Itu sebagai sampel. Nah, dadu ini memiliki himpunan bagian. Di sini disebut bilangan ganjil pada sebuah dadu. Bilangan ganjil pada sebuah dadu siapa aja sih? Kita lihat di sini. Nah, kalau himpunan bagian ini boleh hurufnya apa aja selain huruf S ya. Kalau S ini hanya untuk si ruang sampel. Kalau ini misalnya yang disebut sebagai A. Bilangan ganjil berarti ganjilnya ada 1, 3, sama 5. Gini. Nah, ini bilangan genap pada sebuah dadu. Ibu sebutlah sebagai B misalnya. Bilangan genap sebuah dadu siapa aja? Ada 2, 4, dan 6. Nah, ini disebut sebagai himpunan bagian dari si ruang sampel. Nah, di sini pun ada yang namanya titik sampel. Titik sampel ini setiap anggota yang ada pada ruang sampel. Jadi titik sampel ini si 1, si 2, si 3, si 4, si 5, si 6. Itu yang namanya titik sampel gitu. Si angka atau si gambar gitu. Nah, kita lanjut ke ruang sampel kejadian tunggal. Namanya aja tunggal ya, berarti kejadiannya hanya 1 kali atau 1 barang gitu. Misalnya gini, sebuah dadu berarti kalau sebuah itu ada 1 dadu ya. 1 dadu itu kan normalnya dia memiliki 6 sisi. 6 sisi berarti dia titiknya ada 1 sampai 6. Kalau ini dia mintanya sebuah dadu dengan 12 permukaan. Ada tuh dadu yang 12 permukaan. Berarti ruang sampelnya siapa aja kalau dia ada 12 permukaan? Maka ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ruang sampelnya. Jenis kelamin ada apa aja sih jenis kelamin yang kita tahu? Jenis kelamin di sini di normalnya ada laki-laki dan perempuan. Ruang sampel jenis kelamin berarti sampelnya adalah laki-laki ibu tulis sebagai L, perempuan ibu tulis sebagai
P. Nah, ini ruang sampel kejadian tunggal. Kita masuk ke ruang sampel kejadian majemuk. Kalau majemuk ini berarti lebih dari satu. Entah itu ada dua barang atau lebih, kayak gitu. Nah, di sini contoh pertamanya pengetosan dua uang logam atau koin dua ya. Dua uang logam berarti yang ada namanya uang satu sama uang dua. Di sini kalau dua uang logam bisa kalian pakai diagram pohon atau tabel. Untuk diagram pohonnya misalnya uang satu itu punya dua sisi, ada angka, ada gambar. Di uang dua, ketika uang satu keluar angka, kemungkinan uang dua akan keluar angka atau ada keluar gambar. Ketika uang satu keluar gambar, kemungkinan di koin dua ada keluar angka juga, ada keluar gambar juga. Nah, di sini urutannya ada angka sama angka. Jadi pas kalian tos tuh bisa keluar angka sama angka, bisa keluar angka sama gambar, bisa keluar gambar dengan angka, bisa juga keluar gambar dengan gambar. Gimana kalau dengan table? Kalau dengan table berarti gini. Ada angka, ada gambar. Terus ini ada angka. Ini ada angka, sini ada gambar. Yang ini yang di atas berarti ini koin 2, yang di bawah koin 1 atau uang 1 ya, sama aja. Koin 1. Koin 1 angka gambar, koin 2 angka gambar. Nah, kalau ditemuin berarti ada angka-angka. Terus ini angka, ini gambar. Ini gambar, ketemu ini angka. Yang ini gambar, yang ini gambar. Sama aja. Ada angka-angka, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar, gambar-gambar. Jadi sama aja. Nah, pertanyaannya, titik sampel koin pertama muncul angka. Titik sampel koin pertama muncul angka. Berarti koin pertama muncul angka siapa aja di sini? Koin pertama muncul angka. Berarti angka-angka atau angka gambar. Jadi di sini titik sampel, ingat ya, titik sampel itu boleh huruf apa aja. Ibu anggap di sini huruf yang ada huruf B misalnya. Berarti dia titik sampelnya ada angka-angka dan angka gambar. Karena yang muncul koin pertama muncul angka cuma ini nih. Kalau ini kan angkanya di koin kedua, yang ini juga enggak. Nah, titik sampel koin pertama muncul gambar. Koin pertama muncul gambar. Koin pertama ini muncul gambar berarti antara gambar angka sama gambar gambar. Buangkan di sini C. Berarti gambar angka dan gambar gambar. Titik sampel kedua koin muncul permukaan yang sama. Permukaan yang sama itu siapa aja? Permukaan yang sama berarti angka-angka sama gambar-gambar. Maka sini B. Berarti angka-angka dan gambar-gambar. Kayak gini ya. Nah, ruang sampel. Kalau ruang sampel kan tadi himpunan semua kejadian, berarti semua kejadian ini ditulis sebagai ruang sampel. S buka kurung himpunan, buka kurung masing-masing pasangan. Angka-angka, koma, angka gambar, koma, gambar angka, koma, gambar gambar, tutup kurung himpunan. Gini.